Salam sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Cucus Koserjito. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya. Bagaimana saya menghadapi masa pensiun. Saya yakin pengalaman saya ini sebetulnya hampir sama dialami oleh teman-teman saya. Dan juga Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sedang menikmati video ini. Tahun depan usia saya 60 tahun, berarti saya sudah masuk dalam data statistik lansia muda. Tapi ingat teman-teman, bahwa umur adalah hanya hitungan di atas kertas. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mengisi hidup kita lebih berwarna, lebih punya arti, dan tentunya lebih banyak memberkati orang-orang di sekitar kita. Yang sampai saat ini tetap saya pelajari adalah ada 4 hal. Sehat. Saya baca beberapa literatur mengatakan bahwa sehat itu sehat secara fisik, secara spiritual, secara mental, dan secara sosial. Kelihatannya memang mudah, tetapi bagi kita usia lansia, usia pensiun, hal itu tidak mudah kita lakukan. Secara fisik kita sudah punya keterbatasan, dan secara mental yang dulu kita punya otoritas, pada saat kita masuk lansia, kita menjadi bukan siapa-siapa. Dan secara tekanan sosial juga ada. Tapi yang menurut saya, pengalaman pribadi saya, yang paling berat adalah tekanan dari diri kita sendiri. Saya kadang belum menerima kondisi ini. Itulah yang membuat saya terus belajar untuk bagaimana saya bisa menerima kondisi saya saat ini. Dan sehat saja sekarang tidak cukup. Kita tetap harus berolahraga, menjaga pola hidup, pola makan dengan baik. Ada satu hal yang dituntut oleh lansia adalah bugar, sehat dan bugar. Artinya bagaimana kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan penuh energi. Dan yang penting adalah masih punya cadangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehat dan bugar ada tuntutan bagi kita yang sudah lansia. Dan itu selalu saya pelajari dari hari ke hari. Yang kedua adalah produktif. Kita tahu, produktif berarti kita tetap bisa berkreasi, berkarya, menciptakan sesuatu yang penting bagi diri kita dan orang-orang lain. Kita bisa saja mengembangkan hobi, bertanam, kita mengembangkan hobi untuk bisa saja berbisnis, tetapi yang sesuai dengan kondisi fisik dan keuangan kita. Kita punya produktif untuk melakukan sesuatu. Tentunya kita masuk komunitas yang bisa mendukung kita untuk produktif. Saya mempunyai komunitas yang sangat bisa mengajak saya untuk produktif. Baik itu kelompok yang umurnya sama dengan saya, maupun umurnya bercampur, sehingga yang muda menspirit yang tua bisa mengajarkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang-orang muda. Yang ketiga adalah bahagia. Bahagia itu adalah bagaimana kita merasa puas terhadap diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang paling penting
yang telah saya pelajarin adalah bahagia harus dengan kacamata kita sendiri. Kita tidak bisa membandingkan kebahagiaan saya dengan kebahagiaan orang lain. Bahagia menurut saya adalah bahagia menurut norma-norma, menurut catatan-catatan, kriteria yang ada pada diri saya. Bahagia orang lain belum tentu cocok dengan bahagia menurut ukuran saya. Jadi hati-hati untuk mendefinisikan kata bahagia. Nah, yang terakhir adalah sejahtera. Apabila ketika sehat, produktif, kemudian kita juga bahagia, secara otomatis kita akan sejahtera. Karena sejahtera itu adalah sehat, produktif, bahagia, dan kita berkecukupan. Nah, itu tetap harus saya pelajari. Saya yakin teman-teman, banyak di antara kita yang merasa terbeban dengan kondisi ini. Tapi sebenarnya sehat, pintar, produktif, bahagia, dan sejahtera itu dapat kita pelajari dari hal-hal yang sangat sederhana. Dari kita bangun tidur, kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita berolahraga ringan, kita bertemu dengan teman-teman yang sangat mendukung kita, dan kita akan menjaga suasana hati kita agar tetap bahagia. Sekian sharing saya. Salam sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera.